Hidup ini penuh dengan cerita. Cerita bahagia, senang, duka, sedih, juga jerih payah penuh perjuangan. Kali ini adalah kisah haru dari sebuah keluarga kecil penjual bakpao. Mereka adalah Maruli dan juga Fernanda. Bakpao ini adalah makanan penyongsong masa depan mereka. Sejak kecil, mereka sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang seharusnya menjadi tempat pulang dan menjadi pelipur lara. Dan kini, kehidupanlah yang memaksa mereka untuk tetap tegar dan gigih berjuang tanpa rasa lelah. Men Survive. Pagi hari ini saya mau bertemu dengan sosok anak-anak yang hebat. Dan kebetulan saya tahu anak ini dari sosial media. Inilah dari komunitas Indonesia Memberi. Ya, terima kasih sekali sudah membantu kami untuk bisa bertemu dengan 3 anak yang hebat ini. Tapi kira-kira seperti apa cerita mengharukan dan apa keinginan mereka. Dan saya mengajak untuk semuanya sebelum kita mendengarkan dan melihat bagaimana kisah mengharukan dari ketiga anak ini, untuk kalian semua, saya mengajak untuk like, comment, and share MOP channel ini. Semoga MOP channel ini bisa menjadi tayangan channel pilihan untuk kalian semua. Dan menjadi tayangan yang positif untuk ditonton oleh orang banyak. Ikuti terus perjalanan saya untuk episode kali ini. Duduk dulu situ bentar yuk. Dagang apa ini? Dagang bapak sama kue, Kak. Hah? Dagang bapak sama kue. Bapak mama kue? Iya, Kak. Berapaan ini? 2,5. Ini Iya. 2.500. Isinya apa? Coklat, kelapa, kacang hijau mana? Sekarang bulan puasa gini ada yang beli? Nungguin aja sampai ada yang beli. Nah, kalau nggak ada yang beli sampai malam? Nggak apa. Kalau kamu ini berapa? Ini kalau yang ini 40.000, Kak. 40.000. Iya. Ini punya sendiri? Ini untuk sementara ngambil sama orang. Oh, ngambil sama orang? Iya. Ambil sama orangnya berapa? Dari orangnya sih ini 30.000. Aku ngambil untung 10.000. Laku nggak? Kadang laku kadang nggak sih, Kak. Kalau nggak laku ya kita tungguin sampai ada yang beli, minta minimal 2 gitu, Kak. Minimal dapat 20.000. Iya. Kalian dagang di sini apa? Tempatnya kan sepi ya, lumayan ya. Tapi mereka ya nggak mikirin apa laku atau enggak sih. Pokoknya kamu punya target sehari 2 gitu ya. Iya, Kak. Minimal ya. Rumah kamu jauh dari sini? Lumayan sih, Kak, dekat. Kalau kamu rumahnya jauh? Sama. Sama maksudnya? Deket juga. Kamu tetanggaan? Adik kakak. Kamu adik kakak? Iya, Kak. Berapa bersaudara? 3. Orang tua, Kak? Orang tuaku udah nggak ada. Dua-duanya? Iya. Kamu anak keberapa? Aku anak pertama. Kamu kedua? Ketiga. Ketiga?
Anaknya yang kedua? Anak yang kedua dia aku cewek, dia bantuin nenek bikin bapau. Jadi kamu tinggal sama nenek? Iya. Orang tua meninggal karena apa? Kalau ibu meninggal sakit tahun 2011. Kalau bapak juga sama sakit tahun 2014. Kok kalian ngapain duduk di sini dulu? Nggak muter aja lebih baik? Enggak, kita di sini ingat masa kecil kita sama orang tua kita, main-main. Terus Ruli juga pernah main di sini di Persis di taman ini? di taman ini, Kak. Aku kalau sebelum jualan emang di sini dulu sama Ruli main. Ingat masa kecil sama orang tua, Kak. Main di sini sama Ruli, sama Intan, sama ayah sama ibu. Jadi kenangan taman ini punya kenangan buat kalian? Iya, Kak. Saya sih kagum ya, salut. Mereka nggak malu, terus mereka memilih untuk berjualan. Ini kalian nggak sekolah? Aku sekolah. Kalau kamu ini kelas berapa? Aku kelas 3 SMP. Kenapa nggak sekolah sekarang? Aku libur, lagi nunggu kelulusan. Oh, kamu juga Sekolah. sekolah? Jadi kalian dagang ini buat biaya sekolah? Iya, buat biaya sekolah, makan sehari-hari. Suka dan kagum melihat anak yang masih mau bekerja ya. Apalagi di usianya yang sekarang ini, dia mau bekerja. Itu luar biasa. Entah bagaimana air mata ini harus keluar untuk mereka. Mereka tidak pernah mengeluh akan kehidupannya. Berjualan yang harusnya seusia mereka bisa bermain. Tapi mereka harus berjualan untuk menghidupi adik-adiknya, neneknya, serta membiayai sekolahnya sendiri. Terus kalau kamu lagi berdoa sama Tuhan, kamu lagi ngomong sama Tuhan, kamu minta apa? Aku sih nggak minta apa-apa sama Tuhan, cuma yang aku ingin, Kak, ada aku yang ini 2 hari yang lalu ulang tahun, sama dia berulang tahun, dia nggak pernah ngerasain yang dirayain ulang tahunnya atau makan kue ulang tahun. Aku ingin dia kali ini ngerasain rasanya kue ulang tahun tuh kayak gimana, Kak. Kamu nggak mau dengan lain? Enggak, yang penting ada ini senang aja. Sekarang kamu berdua ikut Kabensi yuk. Iya. Ya, oke? Yuk, tutup jualannya. Oke, let's go. Dan mau kemana saya pergi? Ikuti terus Spencer 5. Terus kalau nenek masak kue itu gimana? Masaknya dibantu sama adekku yang cewek. Oh, di rumah. Iya, di rumah. Kadang tuh juga Pakai apa di rumah itu? pakai kukusan bakpao, Oh, plakat. apa yang nenek nggak punya? Yang kamu mau nenek punya itu apa? Aku sih dari kemarin cerita-cerita sama nenek, kata nenek pengen punya bikin usaha kue kering tapi selain bakpao, cuman nenek belum sempet beli alat-alatnya karena mahal. Emang juga aku juga pengen nanti, makanya aku nanti ngambil SMK, mau ngambil jurusan tata boga supaya aku bisa buka toko kue untuk nenek sendiri, karena itu keinginan nenek. Emang kamu sekolah pagi, Pulang pulang jam 12 siang. siang. Habis itu jualan. Jualannya aku sore, siangnya aku pulang jualan, bantu nenek, terus belajar dulu. Karena mau kerja juga nggak bisa ya, masih sekolah ya. Iya, nenek juga ngelarang, kan aku bilang
aku sambil kerja boleh nggak, katanya nggak usah, takut belajar keganggu. Sebentar ya. Baca WhatsApp aku dong. Iya. Oke. Ben Survive. Kembali cerita indah yang bisa kalian lihat. Mereka anak-anak yang sangat luar biasa. Tapi mungkin saja air mata mereka sudah habis. Mungkin saja arti kata lelah untuk mereka sudah tidak ada lagi. Tapi kami tidak akan pernah lelah untuk bertemu dengan adik-adik yang hebat seperti ini. Saya akan mengajak mereka kemana dan apa yang kami lakukan. Ikutin terus Ben Survive. Bu, saya ini mau beli sepeda yang bisa dipakai buat jualan. Ya, kalau buat jualan kebanyakan pilihnya yang pakai keranjang sama bonceng. Ini bisa dibuka ya? Bisa dibuka. Oke, baik. Aku pesan ini satu ya Bu ya. Siap. Emang banyak yang saya mau lakukan untuk mereka. Dan setelah ini saya baru mau memberikan kue. Dan untuk narasumber kita yang kali ini memang ada beberapa kejutan yang harus kita berikan. Ikutin terus Ben Survive. Ini dengan nenek ya? Iya. Ya, saya tadi pergi sama Nando, sama Maruli ke satu tempat. Iya. Ya, nenek harus bangga punya cucu-cucu yang hebat, cucu-cucu yang sangat amat luar biasa. Karena mereka ini tidak malu di usianya untuk berjualan. Mereka sudah bercerita sama saya bagaimana orang tuanya sudah tidak ada dua-duanya. Tapi dia membantu nenek untuk jualan. Terima kasih ya, Nek. Soalnya kan saya dulu mulu. Waktu saya mulu mereka masih kecil-kecil udah tinggal orang tua. Jadi sekarang saya kasihan lihat mereka. Ya gimana orang mendekir apa gitu, kasihan saya. Akhirnya saya bilang sama anak saya, coba lihat di Google ada nggak cara bikin kue apa yang bisa. Saya coba-coba lah bikin itu ya, apa kue bakau ini. Kayak pernah dulu aku jualan ya, memang kamu nggak malu enggak jalan, memang nggak boleh malu kita demi masa depan. Kalau ini nggak punya gaji, kalau kalian mau berjuang ya ini caranya. Ada bangga dari saya tapi perih, ada khawatir kenapa di jalan. Selalu memang mereka ini bertiga itu patuh,
patuh sama saya, ya patuh sama tante-tantenya. Kalian nggak kehilangan orang tua enggak? Masa depan kamu, pendidikan kamu paling utama kalau buat opung. Saya bertahan hidup karena bertiga ini. Di waktu bapaknya dijemput Tuhan, saya sakit 8 bulan. Saya pandang mereka bertiga. Kalau saya ada apa-apa, kemana cucu saya yang bertiga ini? Saya berdoa tengah malam, Tuhan jangan cabut nyawa saya. Kasihan cucu saya yang bertiga ini yang nggak tahu apa-apa. Pada saat itu ini masih umur 5 tahun mamanya pergi. Pas dia kelas 2 SD bapaknya pergi. Jadi masih pada SD nih. Tapi saya sekarang bangga sama mereka bisa dapat negeri tiga-tiganya. Dengan nilai yang bagus ya. Ya, Dan kebetulan boleh silakan duduk kita, Opung. Ya. Iya, dan aku ada beberapa kejutan yang memang mau aku berikan untuk mereka. Ya, boleh coba mana silakan dibawa masuk. Ini Opung. Aku belikan mereka sepeda. Ya, supaya ini bisa diganti untuk taruh makanan, ya. Jadi bisa berjualan di sini dengan sepeda. Boncengan berdua di sini bisa. Ya. Berterima kasih banget sama Kak Ruben udah mau berikan aku sepeda untuk jualan. Semoga dengan sepeda ini aku jadi gampang untuk keliling dan supaya aku bisa jualan bapak dengan jumlah lebih banyak. Kasih banyak Kak Ruben ya. Oke. Dan ada satu hal, emang baru ulang tahun. iya. Oh. Ya, gimana ya? Namanya ulang tahun kita kan sadarnya penting bisa saya kasih makan mereka berangkat sekolah. Ya jadi cuman saya bawa dalam doa aja semoga dia panjang umur, anak yang baik. Oke, ini siapa namanya? Intan. Intan coba tutup matanya Maruli dong. Coba tutup matanya Maruli. Aduh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salah satu keinginan dari Maruli, Nando adalah dia ingin membelikan kue ulang tahun untuk adiknya. Itu yang membuat saya tidak berhenti untuk menangis karena keinginan yang simpel untuk membelikan kue ulang tahun untuk adiknya, kamu hebat sekali. Kenapa sih kamu mau beli ini kue ulang tahun? Karena aku ngeliat dia bahagia, ngeliat dia ngerasain gimana rasanya dirayain ulang tahunnya. Ya, jadi selama usia 14 tahun dia tidak pernah merasakan tiup lilin.
Itu yang membuat saya berpikir terus. Hal terkecil yang biasa mereka minta, tapi hal kecil yang biasa mereka inginkan, terkadang kita suka melupakannya. Dan sama-sama untuk kalian semua yang menyaksikan tayangan ini, terima kasih sudah menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Maruli. Dan kita akan tiup lilin sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, Pak Ruli, Nenek, ini boleh silakan duduk. Gak apa-apa ini kuenya. Pak Ruli pegang. Opung, kenapa saya bilang dia ini hebat banget loh. Dia menangis karena mungkin rasa sayang dia sama Opung yang luar biasa. Sekarang ada sama Opung di sini. Ada hati kamu nggak? Dari hati kamu yang paling dalam yang belum kamu ungkapin sama Opung. Coba di sebelah Opung, peluk Opung. Opung, terima kasih karena dari kecil Opung udah mau ngurus kami. Dari Bapak meninggal Opung mau menjaga kami, didik kami. Terima kasih banyak Opung. Saya keluar dalam tayangan ini karena cinta mereka yang luar biasa itu membuat saya kagum. Terima kasih Opung. Opung tetap sehat ya. Ya, demi mereka. Karena mereka memiliki tujuan yang sangat mulia. Opung, kami juga punya sesuatu hadiah untuk Opung. Semoga Opung suka. Opung boleh buka. Hadiahnya apa? Boleh duduk. Ini buat Opung ya. Masih ada peduli sama keluarga kami. Makasih Pak Ruben ya, makasih banyak ya, masih peduli sama kami ya. Saya terima kasih sama Opung ya. Opung di usia yang sudah cukup banyak tapi Opung jaga mereka. Ya. Saya akan selama saya masih sehat, saya akan sekolahkan mereka ke jalan. Saya jalankan mereka ke jalan yang benar. Saya nggak mau cucu saya jadi terbengkalai kemana-mana Pak Ruben. Mereka lah segala-galanya buat saya sekarang ini. Saya nggak peduli sama anak saya, cuma mereka yang ini saya. Dan mereka juga sayang sama saya. Opung, ini oven ini yang kami berikan, ini semoga bisa berguna buat Opung bikin kue. Iya. Ya, bisa. Karena mereka kepengen banget Opung tuh bisa mengolah kue sendiri tanpa ngambil di orang lain. Opung belajar ya sayangnya. Ya Pung ya. Iya. Oke, Opung terima kasih banyak untuk semua ceritanya hari ini. Aku pengen peluk kalian semua. Berbiasa Opung ya. Iya. Terima kasih sehat selalu Opung. Iya. Ya. Terima kasih banyak ya. Ya. Dan saya juga menitipkan sesuatu ini untuk Opung. Semoga ini bisa dijadikan modal. Ya.
dan survive ini sedikit cerita yang berbeda, memang yang luar biasa. Opung, sebenarnya saya ingin punya hadiah yang beda ya, tapi karena memang Opung tidak mau Nando ini kehilangan sekolahnya ya. Jadi Opung sebenarnya kalau Nando kapanpun mau bekerja ya, Nando bisa datang ke Bensu, punya beberapa outlet yang bisa menerima. Tidak perlu, nggak apa-apa. Walaupun Nando lagi sekolahnya pagi sampai siang ya, Nando mau masuk siang kerja boleh ya. Nando kasih tahu. Jadi minimal ada penghasilan lebih, dapat lebih. Karena kalau dari kue satu hari 20.000, saya rasa untuk bertambahnya usia itu tidak cukup ya Opung. Iya, makanya kalau Opung memperbolehkan Nando bekerja ya, Opung kasih tahu tim kami biar Nando bisa bekerja. Iya Kak. Ya, jadi saya membuka kesempatan untuk bisa bekerja karena ketika kami tanyakan memang Opung belum membolehkan Nando bekerja karena bolehnya jualan aja terus hanya sekolah. Tapi kembali saya berikan keringanan, kalau Opung mau Nando tetap bisa sekolah. Setelah dia pulang sekolah, Nando bisa bekerja sesuai dengan jamnya yang Nando bisa. Ya, Opung boleh pikirkan itu dengan baik-baik. Tapi saya harus pamit mundur pada hari ini. Terima kasih Opung untuk semua cerita indahnya. Saya tidak bisa berbicara banyak lagi. Saya hanya berdoa sepulang dari sini. Dan siapapun yang menyaksikan tayang ini adalah saya berdoa. Semoga kalian sekeluarga diangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Amin. Dan apapun yang menjadi cita-cita kalian diwujudkan. Amin. Dan kalian bisa menjadi sinar buat sekeliling. Menjadi contoh yang baik buat orang banyak. Amin. Untuk agama dan bangsa. Sekali lagi terima kasih. Kami Bensu pamit mundur. Terima kasih semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semua cerita indahnya. Sekali lagi terima kasih untuk Opung dan semuanya. Nando, Maruli, ini Intan. Sayang Opung terus ya. Iya. Ya, jagain Opung. Opung adalah satu-satunya sinar untuk kalian saat ini. Terima kasih Opung. Sehat selalu. Dan Ben Survive saya pamit mundur pada hari ini. Semoga tayangan hari ini, mohon maaf jika menjadi tayangan yang menguras air mata saya. Karena saya tahu bagaimana ketika di usia mereka harus berjuang untuk mencari nafkah. Tapi semoga dalam tayangan ini menjadi tayangan inspirasi buat orang banyak di luar sana. Terutama juga buat tayangan dari MOP Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share MOP Channel. Terima kasih buat semuanya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Setiap harinya mereka menjajakan bapau setelah pulang sekolah. Bersama adik perempuan dan opungnya lah mereka tumbuh bersama. Kenangan yang terbentuk atas dasar kasih sayang tak akan pernah pudar. Kehadiran orang tua bagai sinar mentari untuk kehidupan anaknya. Namun Maruli, Fernando dan Intan hanya memiliki lentera yang menerangi kehidupannya. Lentera itu adalah Opung. Opungnya lah yang menjadi sosok ibu dan juga ayah bagi ketiga bersaudara ini. Bagi sebagian orang, mungkin merayakan ulang tahun adalah keharusan dan terkadang materi yang dikeluarkan cukup besar. Hati ini terasa sedih saat mendengar Maruli belum pernah meniup lilin hari kelahirannya. Mengetahui mereka adalah sosok tulang punggung keluarga, saya sangat bangga dan menghargai atas kegigihan mereka dalam berjuang. Menjual bapau sejak kecil tanpa meninggalkan atau lupa atas kewajiban sekolah.